yaitu dengan judul Studi Perbandingan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian handphone pada generasi Z dan generasi Y atau milenial. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya Genzi, yaitu saya Intan Baromasari. Dengan jenis kelamin perempuan. Pekerjaannya Saya mahasiswa. penghasilan atau budget bulanan kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 kurang dari juta. 1 juta. Dalam perilaku pembelian handphone, berapa lama sekali biasanya membeli handphone baru? Setiap 1 tahun, 1 atau 2 tahun, setiap 3 tahun, atau hanya bila rusak? Hanya bila rusak. Apa merek handphone terakhir yang Intan beli? Vivo. Di mana biasanya Intan membeli handphone? Toko offline, marketplace online, distributor resmi, atau official store? Ada di official store, ada juga di online. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama itu ada faktor produk. Biasanya dalam memilih handphone itu berdasarkan kualitas spesifikasinya itu Intan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, memilih yang mana? Sangat setuju. Karena kualitas itu penting. Lalu yang kedua ada desain dan tampilan handphone menjadi pertimbangan utama bagi Intan. Setuju. Karena kalau misalnya bentuknya aneh kan kelihatannya nggak estetik Iya. gitu. Lalu yang ketiga ada daya tahan dari handphone tersebut, apakah penting atau Intan tidak setuju atau sangat setuju? Sangat setuju. Lalu selanjutnya ada faktor harga. Itu yang pertama ada harga yang terjangkau, itu dia menjadi faktor utama dalam membeli handphone. Sangat setuju. Lalu yang kedua ada Intan mempertimbangkan antara rasio harga dengan kualitas sebelum membeli handphone. Sangat setuju. Terus selanjutnya ada faktor promosi, yaitu Intan tuh biasanya tertarik membeli handphone karena ada diskon atau cashback. Iya. Lalu yang kedua ada iklan handphone di media sosial atau YouTube mempengaruhi pilihan. Sangat setuju, sampai setuju. Sangat setuju. Netral. Lalu yang ketiga ada endorse dari influencer mempengaruhi keputusan pembelian handphone. Netral. Yang selanjutnya ada faktor tempat. Yang pertama itu ada apakah Intan lebih nyaman membeli di toko online karena lebih praktis? Setuju. Lalu yang kedua itu ada Intan merasa lebih percaya membeli di toko resmi meskipun harganya lebih mahal. Setuju. Lalu ada yang terakhir faktor sosial, yaitu Intan mempertimbangkan pendapat teman atau keluarga saat membeli handphone atau tidak. Netral. Lalu yang kedua ada Intan cenderung membeli merek yang sedang tren. Netral. Baik, terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Kartia dengan NPM 2351011003. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan judul Studi Perbandingan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian handphone pada generasi Z dan generasi Y atau milenial. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan generasi Y atau milenial. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Ruli Yuliana, Tahun kelahiran? 1988. Berarti sekarang umurnya sekitar 36 ya, Bu? Iya. Berarti generasi milenial. Pekerjaannya? Petani. Penghasilan atau budget bulanan? Penghasilan per bulan? Nggak mesti. Nggak mesti, sekitar 2 jutaan lah ya. Ya, Ya, bisa jadi lah. bisa jadi. Berapa lama sekali Ibu biasanya membeli handphone baru? Setiap 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, setiap 3 tahun, atau hanya bila rusak? Hanya bila rusak aja. Oh, baik, hanya bila rusak ya. Ya. Lalu, apa merek handphone terakhir yang Ibu beli? Oppo. Oppo, oke, baik. Di mana biasanya Ibu beli handphone? Di toko offline atau di online? Di toko. Di toko offline. Offline, Iya. ya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Baik, seberapa penting kualitas spesifikasi handphone bagi Ibu saat memilih HP? Apakah dia harus kameranya bagus, baterainya awet, atau gimana? Penting nggak? Penting lah. Penting. Terus,
apakah penampilan dan desain handphone juga jadi pertimbangan utama buat ibu? Misal, ibu pingin beli HP warna merah, kalau nggak ada warna merah ibu nggak mau beli. Kayak gitu nggak atau nggak? Nggak basing aja ya, terserah aja. Ya. Kalau soal ketahanan atau keawetan HP, apakah itu jadi faktor penting dalam keputusan ibu membeli? Misal, baterainya ibu tuh butuh yang 1 hari awet. Jadi kalau misal nggak ada yang 1 hari ibu nggak mau beli gitu nggak? Ya, Ya. Menurut ibu, apakah harga yang terjangkau itu jadi alasan utama ibu memilih HP tertentu? Misal harganya ada yang lebih promo, ada yang lebih murah, ibu lebih milih yang kayak gitu atau lebih mentingin yang spesifikasinya yang ibu mau? maksudnya kalau murah bagus. Murah nggak bagus, nggak apa? Ayo, Ya, berarti promo yang- promo ya, promo. promo. Ibu biasanya mempertimbangkan nggak apakah harga HP itu sebanding dengan kualitasnya. Misal, ibu pingin HP yang warnanya merah, terus bisa awet seharian, harganya 2 juta. Misal, terus ada HP dengan harga 1.500.000, tapi awetnya setengah hari. Ibu pilih yang mana? Ya, yang merah. Tapi Yang merah sehari. itu. Oh, Iya. berarti itu lebih penting. Iya. Ya. Seberapa besar pengaruh diskon atau cashback terhadap keputusan ibu saat membeli HP? Kalau harganya diskon, ada yang lebih diskon gitu harganya. Lebih murah dari yang 2 juta tadi, ibu pilih yang mana? Pilih yang lebih murah. Lebih murah, Ah, berarti ah. ngutamain diskon. Oke. Apakah iklan HP yang ibu lihat di media sosial atau YouTube pernah mempengaruhi pilihan ibu? Misal ibu tadinya taunya Oppo doang, tapi ada HP yang namanya Huawei lebih murah misal. Taunya di YouTube. Ibu lebih memilih yang mana? Yang Oppo, Oppo, yang tetap bagus, Oppo, berarti tetap Oppo. Oppo udah di hati, Iya, ya. makanya Oppo. Kalau ada selebgram atau influencer, misal ada orang-orang Salah. sales yang promosikan HP, apakah itu berpengaruh buat ibu? Ibu pingin nggak kalau misal ditawarin gitu? Nggak. Oh, Nggak. berarti nggak ini ya, nggak berpengaruh. Enggak berpengaruh. Ya. Selanjutnya, ibu lebih nyaman beli HP secara online atau langsung ke toko? Langsung ke toko. Langsung ke toko. Apakah ibu merasa lebih percaya beli HP di toko resmi walaupun harganya sedikit lebih mahal? Misal, ada yang jual HP, punya HP baru Oppo, baru, tapi dia nggak punya tokonya. Ibu lebih pilih yang beli HP sama dia yang nggak punya toko, atau ibu lebih milih yang beli di toko? Yang beli di toko. Yang beli di lah, toko. yang jelas. Ya, yang jelas ya. Biasanya ibu mempertimbangkan saran dari teman atau keluarga nggak saat beli HP? Misal ada yang nyaranin beli Vivo aja gitu, atau ibu misal udah mau beli Oppo ya Oppo aja, nggak peduli sama saran mereka. Sebenarnya Kalau saya pengennya Oppo ya, aja. Oppo. Walau Iya. disaranin orang Vivo nggak mau. Iya, Ya. Apakah ibu cenderung ikut tren merek HP yang lagi populer di lingkungan sekitar? Enggak. Enggak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari wawancara dengan narasumber Ruli Yuliana. Terima kasih Ibu. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alea Adi Ramadhani dengan NPM 2311011121. Di sini saya akan melakukan pembahasan dari wawancara saya terhadap perilaku konsumen dengan judul Studi Perbandingan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian handphone pada generasi Y atau milenial dan generasi Z. Di sini saya akan membahas hasil wawancara saya dengan responden saya generasi Z, yaitu Intan Purnamasari. Dengan jenis kelamin perempuan, usianya di bawah 25 tahun atau generasi Z, yaitu sekarang berusia 20 tahun. Pekerjaannya sebagai mahasiswa. Penghasilan budget per bulannya itu kurang dari 1 juta. Lalu ada berapa lama biasanya responden saya ini Intan membeli handphone baru? Dia menjawab hanya saat bila rusak. Lalu yang kedua, apa merek handphone yang terakhir Intan beli? Itu adalah Vivo. Lalu di mana biasanya Intan membeli handphone? Intan menjawab biasanya membeli handphone di toko offline. Lalu Intan memilih handphone berdasarkan kualitas dan spesifikasinya. Intan memilih setuju. Lalu daya tahan handphone penting bagi keputusan dalam pembelian handphone Intan. Itu dia memilih setuju.
Lalu ada desain dan tampilan handphone menjadi pertimbangan utama bagi Intan dalam membeli handphone. Itu Intan juga memilih setuju. Lalu ada harga yang terjangkau menjadi faktor utama dalam membeli handphone. Itu juga Intan memilih setuju. Lalu ada Intan mempertimbangkan rasio harga dan kualitas sebelum membeli handphone. Intan juga memilih setuju. Lalu ada Intan tertarik membeli karena ada diskon atau cashback. Intan juga memilih setuju. Lalu ada iklan handphone di media sosial mempengaruhi pilihan Intan dalam membeli handphone. Intan memilih netral. Lalu ada endorse dari influence mempengaruhi dari keputusan pembelian handphone Intan. Intan memilih netral, yaitu influencer itu tidak terlalu berpengaruh dalam keputusan pembelian handphone Intan. Terus ada Intan merasa percaya membeli di toko offline resmi walaupun harga lebih mahal. Intan memilih setuju. Beliau menjawab dia lebih percaya untuk membeli di toko offline walaupun harga lebih mahal karena dia mempunyai keyakinan pada toko offline resmi tersebut. Terus ada Intan lebih nyaman membeli di toko online karena lebih praktis. Beliau memilih netral karena kata beliau tergantung situasi dan keadaannya. Lalu ada Intan mempertimbangkan pendapat teman atau keluarga saat membeli handphone. Itu netral karena Intan cenderung bisa membeli handphone tanpa harus mempertimbangkan pendapat teman atau keluarga, atau bisa juga Intan menanyakan kepada teman atau keluarganya terkait dengan pembelian saat dia akan melakukan pembelian handphone. Lalu yang terakhir ada Intan cenderung membeli merek yang sedang tren lingkungan saya. Di lingkungan Intan Intan memilih netral karena beliau beralasan tidak selalu membeli merek yang sedang tren di lingkungannya, tetapi beliau lebih akan membeli merek yang memang sesuai kebutuhan dia. Baik, terima kasih. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu responden dari generasi Y atau generasi milenial terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian handphone. Studi ini merupakan bagian dari penelitian perbandingan perilaku konsumen antara generasi Z dan generasi Y. Responden saya bernama Ruli Yuliana, seorang petani sekaligus ibu rumah tangga yang berasal dari Lampung Barat, lahir pada tahun 1988. Dengan usia 36 tahun, beliau termasuk dalam kategori generasi Y atau milenial. Penghasilan bulanannya berada pada kisaran 1 juta hingga 3 juta rupiah, yang tentu memengaruhi cara dan prioritas dalam membeli handphone. Bu Ruli menyatakan bahwa ia hanya membeli handphone jika yang lama rusak. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih hemat dan fungsional. Berbeda dengan generasi Z yang cenderung lebih sering berganti perangkat. Merek terakhir yang beliau beli adalah Oppo, dan pembeliannya dilakukan di toko offline. Kemungkinan karena faktor kepercayaan dan keinginan untuk melihat langsung produk sebelum membeli. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama yaitu faktor produknya. Bu Ruli sangat mementingkan kualitas spesifikasi dan daya tahan baterai, dua aspek yang sangat relevan untuk mendukung aktivitas harian di ladang maupun di rumah. Namun untuk desain, beliau netral, artinya tampilan handphone tidak terlalu penting dibandingkan dengan fungsinya. Yang kedua yaitu faktor harga. Harga adalah faktor utama. Beliau memilih merek Oppo karena terjangkau dan juga mempertimbangkan rasio antara harga dan kualitas. Ini menunjukkan bahwa generasi Y, terutama yang tinggal di daerah, cenderung membeli secara rasional dan realistis. Yang ketiga yaitu faktor promosi. Promo seperti diskon atau cashback sangat menarik, tapi iklan digital dan influencer tidak berpengaruh untuk Bu Ruli. Bu Ruli mengaku jarang membuka media sosial, sehingga promosi digital tidak efektif baginya. Yang keempat, faktor tempat atau distribusi. Beliau lebih suka membeli di toko offline karena merasa lebih yakin dan bisa langsung memeriksa barang. Namun, beliau juga percaya pada toko resmi. Walaupun harganya lebih tinggi, ini menunjukkan pentingnya kepercayaan terhadap sumber pembelian. Yang kelima yaitu faktor sosial. Pengaruh dari teman atau tren sosial tidak terlalu besar. Beliau memilih handphone berdasarkan kebutuhan pribadi bukan karena ikut-ikutan. Kesimpulannya,
Bu Ruli mewakili konsumen generasi Y dari kalangan petani dan ibu rumah tangga yang membeli handphone dengan pertimbangan fungsi, daya tahan, harga, dan promo. Menurut beliau, kalau saya milih HP itu yang baterainya tahan lama, kameranya bagus untuk motret anak-anak, dan harganya masih terjangkau. Anak-anak muda sekarang kayaknya lebih milih yang desainnya keren atau ikut tren. Saya lebih penting fungsi dan promo. Ini mempertegas perbedaan gaya beli antara generasi Y yang fungsional dan generasi Z yang lebih gaya dan digital oriented. Itu tadi hasil wawancara dengan Bu Ruli. Semoga bisa memberi wawasan tentang bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, dan generasi bisa memengaruhi pola pembelian. Terima kasih.